Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita lagi bersama Bapak Laude Syarif Indrawan SIP. Beliau merupakan kepala bagian pengadaan barang dan jasa Buton Tengah, betul ya Pak? Ya. Kemudian beliau merupakan penggiat barang dan jasa sejak pengangkatan jadi CPNS. Ya, lumayan. Luar biasa. Luar biasa ini Pak ya. Bapak punya juga ya sertifikat memang khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Ya. Bahkan Bapak juga merupakan pemilik sertifikat CCMS itu ya. Ya. Oke. Nah, di tengah-tengah kita nanti kita akan interaksi dengan para penggiat-penggiat desa Pak. Ya. Nah, kali ini kan kita mau bicara masalah bagaimana sih pengadaan barang dan jasa di desa. Ya. Apa itu sama Pak dengan pengadaan barang jasa yang dilakukan di kementerian, lembaga maupun di Pemda-Pemda? Ya. Bagaimana itu Pak? Jadi memang ada perbedaan antara pengadaan barang jasa pemerintah untuk level kementerian, lembaga, bahkan di perangkat daerah. Untuk desa ini memang sangat spesifik, itu diatur juga di dalam KPP nomor 12 tahun 2019, kalau tidak salah, tentang pengadaan barang jasa desa. Yang lebih perbedaan itu pada prinsipnya. Prinsip pengadaan desa itu lebih mengutamakan pada gotong royong dan pemberdayaan masyarakat. Oke. Jadi maksudnya ini kan lebih ke gotong royong Pak ya. Ya. Jadi artinya pengadaan barang dan jasa di desa ini lebih ke tipe swakelola gitu ya Pak? Ya. Karena memang sebenarnya di dalam pengadaan barang jasa desa itu kan ada swakelola, ada juga penyedia. Oke. Tapi kembali lagi karena tadi prinsipnya lebih gotong royong dan bagaimana di desa itu lebih memaksimalkan pengadaannya itu untuk meningkatkan salah satunya perekonomian desa dengan pemberdayaan SDM ini. Nah, oke. Sekarang saya mau tanyakan Pak terkait regulasi nih Pak. Apakah regulasi yang digunakan di desa dengan yang digunakan di kementerian lembaga itu sama? Berbeda ya Pak, karena sebenarnya itu diatur tersendiri dalam Perlen LKPP nomor 12 tadi. Jadi memang ada perbedaan spesifik dia. Bahkan dari untuk metode pemilihan penyedianya saja, dia itu berbeda. Kalau di pemerintahan kita kenal ada tender, kalau untuk di desa kita hanya kenal sebagai lelang. Oh, lelang. Iya. Jadi dia istilahnya memang lebih simpel, tapi di sini juga bagaimana supaya masyarakat pemerintah desa itu lebih mudah melaksanakannya gitu. Oke. Tapi dasar untuk regulasinya sama di Perpres 12 itu Pak ya? Iya, pada intinya ya semua mengacu pada Perpres 12. Yang membedakan di Permen LKPP yang membedakan ya, di peraturan LKPP-nya ya? Iya, jadi diperjelas lagi secara teknisnya di Permen LKPP 12 tahun 2019. Nah, kalau untuk terkait pelaku pengadaan barang dan jasa Pak, kita kan yang mengenal di kementerian lembaga itu ada namanya pejabat pembuat kontrak, ya, pembuat komitmen. Apakah di desa juga ada yang menjadi pelaku pengadaan barang jasa di desa itu siapa Pak? Kan kalau di pengadaan barang jasa desa itu kan ada istilah nama TPK ya, tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana. Itu kan dibentuk oleh pemerintah desa, di mana dalam ada KASI, KAUR dan KAUR ya, kepala urusan. Nah, di situ mereka lah yang melaksanakan menyusun RAB, dan bisa kita lihat juga di dalam Perlen itu sudah ada tugasnya masing-masing. Dari setiap pelaku itu sudah ada juga. Nah, kalau kita di pemerintah itu kan kita mengenal ada istilah PA, KPA, BPK, kedua pengadaan, dan Pokja untuk di atas 200 juta. Tapi kalau untuk di desa itu sendiri dia lebih kepada bagaimana tim pelaksanaan kegiatan itu. Jadi dia dari urusannya. Hanya mungkin ini juga Pak, kalau untuk di desa sedikit masukan, karena dalam Perlen juga itu sebaiknya setiap pemerintah daerah membuat atau menyusun regulasi khusus perbuk atau perwako atau yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis di desa itu. Karena memang untuk Perlen ini kan sebenarnya masih bersifat umum ya. Jadi memang disarankan juga bagaimana setiap daerah membuat pengadaan desa itu lebih detail lagi, mungkin melalui peraturan-peraturan daerahnya. Oke. Ya. Nah, maksud saya gini Pak, jadi memang desa ini kita menjadi PR untuk pemerintah daerah untuk membuat regulasi lagi ya, turunan dari Perlem ini.
Jadi dia daerah ini diminta untuk membuat peraturan dalam bentuk perbuk mungkin ya, atau perda ya. Perda atau perbuk Pak, sama aja. Kalau saya lebih ke perbuk saja. Perbuk saja, oke. Untuk pelaksanaan teknisnya. Ya, oke siap. Nah, kalau misalnya kalau kita sudah bicara masalah perbuk atau perda ini yang mengatur terkait pengadaan barang jasa khususnya untuk desa. Nah, langkah-langkah apa ini Pak yang harus ditempuh nih dalam melaksanakan pengadaan barang supaya sobat-sobat desa yang ada di seluruh Indonesia tahu nih Pak yang harus langkah-langkah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di desa. Nah, itu mungkin salah satunya ya, bagaimana kalau kita bicara leading sektor di pemerintahan itu kan ada namanya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ya. Nah, bagaimana di sini juga dia mungkin coba berkoordinasi dengan UKPBJ dalam hal ini bagaimana menyusun regulasi pengadaan desa tadi itu secara teknis. Kemudian dilanjutkan dengan pembinaan-pembinaan para kepala desa, sehingga para kepala desa, para pemerintah desa ini memahami batasan-batasannya dan memahami resikonya. Karena di dalam pengadaan itu ada resiko-resiko juga. Sehingga ketika mereka pahami istilahnya cara bekerjanya, jadi mereka tahu batasan-batasan apa yang bisa dilakukan. Karena memang juga dalam perlem juga itu sebenarnya di bab 5 pembinaan itu sudah jelas juga bagaimana BPMDes bisa berkoordinasi juga dengan KPBJ dalam hal ini membentuk sebuah regulasi untuk pengadaan barang jasa desa. Nah, yang paling ini nih, yang kan kita lihat nih SDM di desa Pak. Ini kan nggak seperti SDM yang ada di kementerian. Nah, terkait pengadaan barang jasa ini, sementara SDM di kementerian, lembaga maupun pemerintah provinsi dan daerah ini kan itu saja kewalahan Pak. Dengan aturan-aturan mekanisme yang diatur dalam regulasi-regulasi terkait pengadaan jasa. Nah, bagaimana sih langkah-langkah yang baiknya digunakan agar SDM ini mampu gitu, SDM yang ada di desa ini mampu melakukan pengadaan barang jasa yang sesuai dengan SDM yang ada di desanya gitu. Kalau saya teratur di daerah lain, kalau daerah saya kemarin, kami dari pihak BKPB juga berkoordinasi dengan BPMDes, kami membentuk namanya coaching klinik untuk pengadaan desa. Jadi di situ desa ketika ada mungkin yang ingin ditanyakan, silakan datang diskusi dengan kami, apakah itu dengan pihak BPMDes. Yang kedua, kami juga kemarin melakukan pembinaan, kemudian berkoordinasi juga dengan para penamping desa. Karena setelah kami telusuri, penamping desa ini ada beberapa juga levelnya. Sehingga kami coba diskusi dengan mereka dulu, kemudian kami coba buat formulasi, sehingga kami lihat gambaran masalahnya di mana. Jadi kami selain coaching klinik, kami juga melakukan ini dengan BPMDes pembinaan-pembinaan masif itu. Jadi kami karena kami di sana 7 kecamatan, kami tidak sengaja tidak buat satu kali biar lebih ini. Jadi kami kumpulkan hanya untuk beberapa orang saja per kecamatan, sehingga pelaksanaan TG itu lebih ini outputnya itu dan outcome-nya dapat gitu. Karena lebih kalau diskusi dengan sedikit orang kan mungkin lebih nyaman. Dan itu dilibatkan yang penamping desa. Kami setiap turun itu yang kami lakukan di Butang. Oke, seperti itu. Jadi memang di wilayah Bapak memang melibatkan pendamping-pendamping desa Pak ya, pendamping desa dalam bagaimana nanti mengarahkan ya dalam proses pengadaan barang jasa desa. Karena kita sendiri yang di pemerintah daerah maupun kementerian lembaga ya memang dengan regulasi-regulasi sekarang super ketat Pak ya. Dan memang alhamdulillah syukurnya karena dengan regulasi-regulasi ini mengurangi dampak-dampak kecurangan yang ada. Apalagi jadi maksud saya gini Pak, dengan ada yang regulasi yang sekarang ini kan sudah terintegrasi dengan internet ya, semua sudah smart artinya. Jadi maksud saya di desa ini apakah masih manual atau sudah mengikuti tren yang ada sekarang nih di pengadaan barang jasa menggunakan LPSE lah yang terintegrasi dengan SIRP dan SIKAP untuk penyedia. Bagaimana itu Pak? Nah, kalau bicara di sistemnya kan pengadaan desa mungkin itu saya bilang tadi ada perbedaan dengan pemerintah. Kalau pemerintah kan mungkin sudah jelas ya untuk tools-nya itu, apakah itu SIRP dari perencanaan dan sebagainya, untuk desa untuk pelaksanaan. Untuk di desa ini kan memang sampai sekarang belum ada sebuah sistem, karena memang pengadaan desa ini sebenarnya lebih fokus kepada simple tadi itu, mudah. Jadi kembali lagi itulah dia, kita bagaimana menyusun regulasi itu lebih mudah, dan memang pelibatan penamping desa itu
Karena sempat juga pada 2000 kami itu di 2020 sempat membuat big tech. Ternyata pada saat kami tidak melibatkan penamping desa itu agak berbeda fokusnya. Tapi pada saat kami diskusi dengan penamping desa, kami satu suara dengan penamping desa, karena penamping desa kan turun langsung ke lapangan. Ya. Jadi mereka yang membantu para perangkat desa ini. Karena kan kalau kepala desa kadang bisa saja berganti. Nah, isi perangkatnya juga biasanya kalau sudah kepala desa berganti, biasanya perangkatnya juga berganti. Nah, tapi kalau penamping desa kan biasanya dia tetap ya. Nah, jadi kita manfaatkan penamping desa. Oh, gitu. Itu Pak untuk peladi Buton. Oke, jadi memang Bu Tontong ini bersinergi Pak ya dengan Iya. beberapa Ya, tim. kami coba bersinergi dengan BPMDes. BPMDes juga bersinergi, jadi membantu kami juga dengan koordinasikan dengan para penamping desa. Nah, itulah mungkin yang kita mau tanya-tanyakan ini Pak. Ya. Banyak hal sebenarnya yang perlu kita tanyakan lagi. Ya. Masalah terkait pengadaan barang dan jasa. Ini kan sangat berpengaruh terhadap bagaimana pembangunan di desa itu sendiri Pak. Ya. Nah, mungkin nanti teman-teman sobat desa yang mau bertanya terkait pengadaan barang dan jasa bisa lewat web Instagram kami, sosial media kami. Nanti kami teruskan ke pelaku-pelaku yang ahli dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Insya Allah kami akan menjawab melalui DM atau melalui kolom komentar ya. Di akun Instagram kami itu bppmd_Makassar. Nah itu untuk alamat Instagram kami. Jadi kalau misalnya nanti teman sobat desa mau bertanya terkait pengadaan barang dan jasa, silakan di komentar atau kami di DM. Nanti kami akan teruskan ke ahli-ahli pengadaan barang jasa baik pusat maupun rekan kami yang ada sekarang ini dari pemerintah daerah Buton Tengah. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan karirnya lancar dan sukses Pak. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.